Kayak hari ini jam tadi mulai dari jam 10.30 ya, eh, kita udah datang menyaksikan proses penyelidikan dari Puslapor Mabes Polri, yaitu bentuk perkembangan kemajuan terhadap laporan Mbak Fitri di Polres Tangerang Selatan, di mana dugaannya ini adalah adanya ancaman, ya dugaannya adalah penembakan. Nah, kita lihat di sini, alhamdulillah nih sudah selesai ya proses investigasi penyelidikan, lontarkan ke kaca kantor di lantai 2. Ini sudah semakin dilihat nih, semakin jelas nih ya. Tinggal nanti kita berharap ya pada Puslapor Mabes Polri, khususnya Polres Tangerang Selatan, Jatantras, unit Jatantras, bisa mengungkap kasus ini, siapa pelakunya, lalu motifnya apa. Nah, memang dari Kak Fitri sendiri kedatangan hari ini gitu, maksudnya kedatangan dari sendiri, terus sampai sendiri, Kak Fitri sendiri melihatnya seperti apa sih gitu kan? Dan akhirnya gitu bisa dijelaskan di sini. Ya, tentunya semua bentuk perkembangan kita tetap hargai pihak kepolisian bekerja keras untuk bisa mengungkap kasus ini. Tetapi dengan ini kita juga berharap ya, karena kan proses namanya bentuk dari pengancaman dan apalagi ini dah menyangkut dengan ada dugaan penembakan. Jadi kalau saya lihat di sini memang uh, perlu ya, kita juga melihat bahwa polisi tetap bekerja keras, kita menghargai proses itu dan berharap lebih agar bisa cepat uh, terkuak ya motifnya ya, terutama itu. Mungkin nanti secara gamblang ya, mungkin oleh para pihak polisian yang akan menyampaikan hal itu, yang mengingat ini masih dalam proses tinjauan oleh pihak Puslapor Mabes Polri, dan mungkin nanti akan lebih bagusnya langsung pada pihak Polri ya akan menyampaikan. Ya kalau petunjuk-petunjuk apapun saya masih belum bisa tahu ya, karena kan proses pengembangan polisi kan sangat amat apa dia mempunyai cara bagaimana ya, sampai detik ini juga belum ada, kita juga belum menerima hal-hal yang menyangkut mengenai siapa pelakunya, petunjuknya siapa, yang diduga siapa. Ya nanti biar pihak polisian lah yang akan memberikan statement dan apa namanya gambaran ya, penjelasan seperti itu. Bang, ini kan bisa dibilang sudah jatuhnya sudah meneror Kak Fitri ya, Bang. Dan Kak Fitri sendiri adakah penjagaan yang lebih dekat lagi untuk dirinya atau hanya ya sudahlah kita ikut dari bahasa dari bosnya dan udah. Ya tentunya kalau semenjak adanya apa kejadian ini ya, tentunya Mbak Fitri juga minta perlindungan hukum. Terus yang kedua dia lebih hati-hati. Nah, kita semua juga sama, kita melakukan apa minta perlindungan lah terhadap Mbak Fitri, jangan sampai ini juga yang dialami ini juga berdampak buruk ya kepada keluarga dan lain-lain kan. Itu yang terpenting, karena sekarang ini kan biasa dilihat bahwa Mbak Fitri dalam kondisi yang sangat amat tertekan, dan memang jujur ini yang dialami ya, baik di media sosial maupun secara kasat mata ya. Tapi kalau dari Kak Fitri sendiri sejauh ini setelah mengalami teror yang ini di mana kantor ini, ada nggak sih yang lainnya? Maksudnya ada teror-teror berikutnya selain ini? Jadi bentuk peneroran itu ada beberapa, verbal, non-verbal, bahkan juga yang kelihatan nih sekarang. Itu juga banyak ya, yang dialami kan, juga melihat dari media sosial. Ini kan masih dilihat, masih dianalisa, dilihat sampelnya, siapa yang melakukan, pelakunya siapa, tentunya yang melanggar hukum dan unsur-unsurnya jelas untuk bisa dinaikkan di dalam proses pelaporan polisi, tentunya kita akan juga tindak ini kan. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi untuk bisa menindak ya, karena dunia hukum ini harus secara konkret dan nyata kalau dia melakukan suatu tindak pidana. Jadi kita mengambil sampel, melihat berapa kali dia melakukan adanya satu bentuk penyebaran isu,
terus bentuk-bentuk fitnah dan lain-lain itu kan bentuk dari penyerangan-penyerangan yang sifatnya juga ya bentuk perbuatan yang tidak menyenangkan, terus fitnah dan lain-lain ya di media sosial. Tentunya ini juga bentuk penyerangan ya. Itu bentuk ancaman juga ya secara nalas. Berarti bisa dibilang ini puncak pengancaman yang diterima dari Kak Fitri kah atau seperti apa? Kalau ngomong puncak, kita nggak pernah tahu puncak itu seperti sejauh mana, tapi kita selalu mengantisipasi dan berharap semua pelaku yang melakukan hal-hal yang di luar daripada ketentuan hukum, tentu kita akan melakukan tindakan hukum. Seperti itu. Jadi ya memang kita masih melihat nih apakah yang sekarang ini bisa dijadikan satu petunjuk bahwa orang-orang yang tidak suka ataupun jahat ataupun cepat lanjut tindak, karena kan kita juga nggak mau seperti ini. Jangan sampai ini terjadi kepada orang-orang lain ya. Itu kan juga kita lihat di sini ada sebagai contoh ya role model kasus ini bahwa harus cepat ditindak, harus cepat diproses dan sehingga pelakunya tetap bisa diproses secara hukum ya. Tapi dari Kak Fitri sendiri Bang, sejauh ini sama proses ini berjalan, dia sudah ada kayak tadi seperti yang bilang kayak tersangkanya sendiri sudah ini belum sih dia pernah dicek sama dia udah cerita belum apa mungkin dia nggak sih Bang sudah mencoba seperti itu nggak sih Kak Fitri sendiri? Iya, kalau namanya juga kita kan praduga ya, boleh-boleh aja ya namanya praduga itu. Tapi balik lagi semua tuh harus diiringi dengan adanya landasan bukti fakta. Praduga tuh pasti ada lah ya. Cuma nanti bagaimana nanti praduga itu apakah ada keterkaitan terhadap kasus ini atau tidak kan gitu. Nah, kita lihat nanti di sini biar pihak kepolisian yang mengungkap ini. Jadi dugaan-dugaan ini apakah mengerucut kepada fakta atau tidak gitu. Mungkin setelah puslapor ini sendiri apalagi Bang dari kepolisian yang akan tentunya puslapor ini adalah tingkat tertinggi dari proses investigasi, proses penyelidikan terhadap adanya satu dugaan penembakan ini. Nah ini tertinggi, jadi saya yakin banget bahwa polisi pasti akan bisa memberikan satu kepastian hukum siapa pelakunya, itu yang terpenting. Jadi jangan sampai ini kan sudah dilakukan secara detail. Ini bentuk ancaman ini bentuk yang menurut kita sudah di media sosial sudah cukup ramai ini. Jadi kita menanti-nanti nih bagaimana nih prosesnya, apa hasilnya kan. Biarkan pihak polisian, saya yakin 100% pasti bisa memberikan kepastian hukum kasus ini ya. Gitu ya. Nah, Pak Fitri kan sering banget melakukan pekerjaan di luar kota nih Bang, kayak gini. Mau ada penambahan kayak dia harus jaga bodyguard kah atau gimana gitu. Ini kan di luar kota kan kita nggak tahu nih Bang, kalau mungkin lagi di Jakarta masih banyak penjaga-penjaganya dia atau security yang ada di rumahnya, di sini juga pun ada. Kalau di luar kota kan kita nggak tahu nih Bang, mana tahu orang yang jahat itu sampai ngikutin Kak Fitri kegiatannya kemana-mana, apa nambah bodyguard kan atau seperti apa? Lebih memperkuat keamanan nggak? Jadi kalau untuk memperkuat keamanan, nambah bodyguard itu kalau dari Mbak Fitri sendiri masih berantisipasi, mungkin dari sisi orang-orang yang dekat dengan dia itu juga semakin juga hati-hati kan, maksudnya melihat nih apa antisipasinya kan gitu. Dan juga memang sudah minta perlindungan kalau ada terjadi apa-apa ya tetap kita di luar dari batas kemampuan kita akan melakukan upaya kan. Tentunya minta perlindungan hukum. Kalau pergi pasti kan ada yang dampingin gitu kan. Itu juga sudah saya sampaikan. Terus yang kedua tetap waspada menggunakan CCTV di mobil di mana. Jadi memang harus melakukan itu karena nanti jangan sampai ini ada hal-hal yang membuat kita resah ya.